Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airina Dwi Pusporini dengan NIM G00232009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi karena saya mendapatkan inhal di blok 2.1. Materi yang saya dapatkan adalah di sini ada suatu kasus Karen dilarikan ke instalasi gawat darurat atau IGD karena akan segera melahirkan dan disuruh menjelaskan jelaskan pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengecek apakah ibu dapat melahirkan secara pervagina atau tidak. B. Jelaskan bidang-bidang Hodge yang bisa diidentifikasikan pada pemeriksaan. Yang C. Jelaskan ciri-ciri pelvis wanita yang dapat melahirkan secara pervagina. Nah, kita jelaskan dulu yang A, yaitu pemeriksaan apa yang bisa dilakukan untuk mengetahui si Karen atau calon ibu ini bisa melahirkan secara pervagina atau tidak. Nah, ada namanya pemeriksaan yang disebut pemeriksaan pelvimetri, yaitu untuk mengetahui pasien bisa melahirkan secara pervagina atau tidak. Nah, hal ini dapat diperiksa dengan cara vaginal touch atau vaginal touch. Nah, bisa juga dilakukan pemeriksaan secara lebih lanjut lagi, yaitu dengan menggunakan USG, di mana USG ini bisa melihat berat bayinya seberapa atau ukuran bayinya seberapa untuk memastikan kembali apakah bayi tersebut memungkinkan untuk dilahirkan secara vaginal atau tidak. Nah, vaginal touch ini untuk mengukur si pinggul Karen, yaitu dapat melahirkan secara pervaginal atau tidak. Nah, untuk pelvis yang normal untuk melakukan lahiran secara vaginal bakal dijelaskan di bagian C. Nah, selanjutnya pasti itu bidang Hodge. Jadi bidang Hodge adalah bidang yang dipakai dalam obstetri untuk mengetahui seberapa jauh turunnya bagian bawah anak ke dalam panggul. Jadi istilahnya kayak pembukaan bayinya tuh udah pembukaan berapa, atau bayinya tuh udah sampai mana sampai bayi itu akan tahap melahirkan kayak gitu, tuh keluar gitu. Nah, bidang Hodge ini kayak cuma kata istilah aja. Jadi ada Hodge itu nanti di sini ada Hodge 1, Hodge 2, Hodge 3 dan Hodge 4. Nah, Hodge 1 itu setara dengan tepi atas dari sipisis ya ini. Nah, kalau bidang Hodge 2 ini itu pada tepi bawahnya sipisis. Nah, kalau Hodge 3 itu sejajar dengan spina ischiadica. Kalau Hodge 4 istilah itu yang udah di luarnya, itu di bagian bawahnya coccygeus. Nah, ada juga yang disebut dengan station. Ada station ini juga salah satu sama halnya dengan Hodge. Jadi cuma kayak kata-kata istilah aja untuk lebih memudahkan gitu loh untuk menjelaskan posisinya. Nah, station itu kayak dia dijelaskannya lebih ke angka. Jadi ada yang minus sampai ke plus. Nah, station 0 ini sejajar dengan Hodge 3, yaitu sejajar dengan spina ischiadica. Nah, kalau misalkan ada kayak kasus bidannya bilang kayak B-nya udah di min 2, berarti kalau min itu ini di atas tandanya. Berarti kalau min 2 si bayinya itu berada 2 cm di atasnya Hodge 3. Kalau misalkan dia itu plus 3, berarti si bayi itu istilahnya kayak udah siap untuk keluar gitu loh. Berarti si bayi itu udah 3 cm di bawahnya Hodge 3 kayak gitu. Jadi untuk penanda aja bayinya itu udah di posisi mana sih untuk mengetahui bayi itu udah sampai mana dia tuh untuk keluar gitu. Selanjutnya yang C, ciri-ciri pelvis wanita yang bisa melahirkan secara pervaginal. Jadi di sini ada istilah-istilahnya yaitu diameter atau konjugata. Jadi panggul kita itu kayak ada 3 pintu gitu loh istilahnya, kayak pintu atas, pintu tengah, sama pintu yang paling luar. Nah, pintu atas itu disebut dengan PAP. Itu nanti dia tuh ada 2, ada konjugata vera sama konjugata diagonalis. Terus kalau yang panggul tengah itu yang ini. Nah, dia itu yang paling sempit karena dia tuh kayak diapit sama sinopsus itu loh, yang diapit gitu namanya, itu PTP atau diameter interspinosum. Nah, kalau yang paling bawah atau yang paling luar itu namanya PBP. Yang ini itu diameter antero-posterior. Ini yang PBP itu yang ini, yang di luarnya gitu. Nah, ukuran-ukuran itu seperti apa? Jadi kalau yang pinggul atas tadi kan ada PAP itu ada 2 kan. Ada konjugata vera sama konjugata diagonalis. Nah, kenapa kayak konjugata vera itu disebut juga dengan true
konjugata, karena dia tuh yang benar-benar emang menentukan si ibu itu bisa melahirkan secara pervaginal atau tidak. Nah kalau konjugata diagonalis ini kayak jadi kalau konjugata vera itu dia diukurnya tuh dari titik tepi atasnya simpisis sampai ditarik lurus ke promotorium yang ini nih, di true pelvis. Nah ini benar-benar kayak memastikan si ibu tuh benar-benar bisa melahirkan secara pervaginal atau enggak. Ini yang paling penting adalah konjugata vera. Sama kalau konjugata diagonal ini buat kayak ini tuh yang ini dari tepi bawahnya si simpisis tepi bawahnya simpisis ditarik ke promotorium sampai ke promotorium. Nah, jadi kalau misalkan kita melakukan pervaginal touch atau vaginal touch itu kayak salah satu teknik untuk mengukur si pelvis itu. Ini tuh salah satu teknik tradisional atau konvensional. Jadi kayak jari kita itu nanti ya jari tengah jari sama jari telunjuk itu akan dimasukkan di vagina dan akan mengukur seberapa panjangnya si pinggulnya si ibu, atau mengukur untuk mengatur konjugata vera dan konjugata diagonalis. Kalau misalkan udah masuk gini terus di jari tengahnya ini udah mentok, berarti dia udah nyampe ke promotoriumnya kan. Nah diukur nih sampai sini, dia dikira-kira terus dikeluarin berapa panjangnya. Kalau ini tuh panjangnya si pas vaginal touch ini panjang yang disebutnya panjang konjugata diagonalis. Nah untuk mengatur konjugata vera gimana? Kan gak mungkin kan dengan vaginal touch dia menggunakan untuk mengukur konjugata vera, karena kan dia dari tepi atasnya si piscis, gak mungkin kita masuknya dari mana gitu kan. Jadi dia dari tepi bawah ini kayak tepi bawah si piscis, yang ini promotoriumnya. Nah cara ngitungnya itu nanti panjangnya si konjugata diagonalis itu dikurangin 1,5. Nah normalnya sang ibu bisa melakukan lahiran secara vaginalis kalau konjugata veranya itu ada di antara 9,5 sampai 11. Normalnya ya ini, kalau lebih dari itu juga gak masalah, tapi kalau kurang dari itu gak bisa, benar-benar dia gak bisa melakukan secara pervaginal. Jadi antara 9,5 sampai 11 itu normalnya bisa melakukan lahiran secara pervaginal. Itu untuk konjugata veranya. Kalau konjugata diagonalisnya itu dari 11,5 sampai 13 cm. Kalau tadi udah dijelasin juga, untuk menghitung konjugata veranya tinggal dikurang 1,5 aja. Dikurang 1,5 cm. Nah, terus pintu tengah panggul itu atau interspinosum itu diameter untuk bisa melakukan secara vaginal itu 9,5 sampai 10,5 cm. Nah, untuk pintu bawah panggul itu namanya anteroposterior itu sekitar 10,5 sampai 12 cm. Ini dipastikan kayak ini tuh angka kira-kira bahwa ini udah pasti kayak ibunya tuh bisa melakukan lahiran secara pervaginal. Jadi pelvis yang normal itu berdasarkan kayak lebar pinggulnya itu sekitar segini. Konjugata veranya berapa? 9,5 sampai 11 cm. Konjugata diagonalisnya 11,5 sampai 13 cm. Terus ya pintu panggul tengah atau diameter interspinosumnya 9,5 sampai 10,5 cm. Dan pintu bawah panggulnya atau diameter anteroposteriornya itu 10,5 sampai 12 cm. Nah ini kan berdasarkan kayak panjang atau lebar si panggulnya itu kan, atau si pelvisnya kan. Nah ada juga bisa tapi si AK ini tuh bukan udah pasti nih berarti bisa melahirkan secara pervaginal. Kalau misalkan sang ibu itu punya kayak komplikasi kayak hipertensi atau bayi yang terlalu besar, walaupun dia ukuran pinggulnya segini, itu belum tentu bisa dilakukan secara pervaginal, tergantung klinisnya. Kalau misalnya dia punya komplikasi, biasanya kan dirujuk untuk melakukan operasi sesar atau SC tadi itu, gak bisa dilakukan secara pervaginal. Jadi belum tentu kayak gini udah pasti banget bisa melakukan secara pervaginal, tergantung. Kalau dia punya komplikasi di luar itu, berarti harus dilakukan secara operasi atau sesar. Nah terus si panjang panggul ini juga bisa kita kira-kirakan berdasarkan tinggi badan. Kalau tinggi badan si ibu itu udah kurang dari 150 cm, tandanya kayak udah pasti si konjugata veranya udah pasti kurang dari 9,5 kayak gitu. Berarti udah gak memungkinkan sekali untuk melakukan melahirkan secara pervaginal. Nah itu tuh gak boleh dipaksakan karena bisa membahayakan baik si ibu maupun si janin. Jadi penting juga bagi kita untuk mengetahui cara melakukan vaginal touch itu. Begitu saja yang bisa saya jelaskan.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.